setan akan lari ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Jadi salah satu cara meruqyah rumah dari gangguan syaitan itu adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Ini satu hal yang mudah, maka saya tidak menyarankan untuk mengundang tukang ruqyah, cukup diruqyah sendiri. Meskipun saya juga sering diundang ruqyah, tapi saya menyarankan lebih baik jenengan ruqyah sendiri, pahalanya lebih banyak dan insya Allah akan bisa melanyahkan membaca ayat Al-Quran, dan jenengan lebih mantep karena membaca sendiri. Sayangnya banyak orang lebih mantep kalau yang baca orang lain, mestinya harusnya lebih mantep kalau baca sendiri. Baik, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Disinilah kemudian para ulama menyebutkan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran, karena Nabi mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena ini adalah isyarat atau tersirat bahwa di kuburan tidak dianjurkan membaca ayat Al-Quran. Maka di dalam mazhab Maliki itu dimakruhkan membaca ayat Al-Quran ketika kita berada di kuburan. Meskipun harus kita akui, Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar itu menyebutkan dianjurkan membaca Al-Quran pada saat ziarah kubur. Itu kata Imam Nawawi. Tetapi insya Allah pendapat yang kuat adalah makruh membaca Al-Quran di kuburan, karena ada ayat, ada hadis, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kemudian Nabi bersabda, inna syaitan yanfiru, sesungguhnya setan itu lari. Jadi setan itu lari minal baiti, dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan pada rumah itu surat Al-Baqarah. Jadi cara mengusir setan dari rumah kita itu cukup mudah, dibacakan saja surat Al-Baqarah. Jadi yang namanya ruqyah itu tidak mengenal ustadz senior ataupun junior, semua orang bisa, tidak harus kiai, tidak harus ulama, tapi semua kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bisa membaca surat Al-Baqarah, dengan catatan yang bisa baca Quran ya. Kalau tidak bisa baca Quran ya tidak bisa. Maka selama dia bisa baca Quran, dia boleh membaca surat Al-Baqarah dan diniatkan untuk mengusir syaitan. Lah kalau tidak diniatkan, meskipun tidak diniatkan, ini adalah fadilah, keutamaan dari surat Al-Baqarah, bahwa setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau dibaca sekali duduk itu lebih baik. Ada yang pernah nyoba sekali duduk surah Al-Baqarah? Kalau saya sering, karena dimintain tolong sama orang, saya sudah bilang, Pak, ini dibaca sendiri bisa banyak etat. Jadi ternyata jawabnya sepele, banyak etat katanya. Ya sudah, akhirnya mau tidak mau harus turun gunung. Kan rumah saya di gunung. Jadi bukan apa-apa, jadi bukan karena saya tinggi, bukan, tapi karena rumah saya di gunung-gunung beneran. Tanya sama Mas Agus ini. Jadi mau tidak mau saya harus turun gunung. Untuk apa? Ya datang ke rumahnya tadi. Kemudian membaca surat Al-Baqarah. Itu bisa dibacakan langsung dan harus bersuara. Jadi untuk mengusir setan ini membacanya bersuara, bukan di batin, bukan di dalam hati. Maka ini pula yang membedakan ruqyah syar'i dengan ruqyah syirki. Dalam ruqyah syirki itu dibaca dengan umi-umi. Tahu umi-umi? Bisik-bisik. Sir. Sementara kalau ruqyah syar'i itu dibaca dengan bersuara, keras, bisa terdengar oleh
orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita ruqyah rumah, maka usahakan suara kita terdengar di seluruh ruangan. Usahakan suara kita terdengar di seluruh ruangan. Kalau rumahnya gede, pakailah speaker. Kalau tidak ada speaker, diulang. Pojok sana baca, dicek suaranya. Oh, cuma sampai tengah. Nah, ini tengah baca lagi. Nah, karena harus terdengar. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa cara sebenarnya selain surat Al-Baqarah ini dibacakan. Para ulama juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, surat Al-Baqarah ini bisa diambil 10 ayat dengan faidah untuk mengusir setan dari rumah kita. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Meskipun prakteknya biasanya sampai 5. Dalam hadis Tirmidzi hanya 1 sampai 4. Kemudian setelah itu pertengahan surat Al-Baqarah pertengahan. Ini untuk teman-teman yang ketika baca Quran aras-arasan, maka Nabi memberi satu resep yang lebih pendek. Kalau tadi kan Al-Baqarah full ya, dari awal sampai akhir 286 ayat. Nah, sekali duduk, wah tele-tele ini kalau tidak biasa. Tahu tele-tele ya? Apa tele-tele? Bahasa Indonesianya Pak? Tenger-tenger. Ini bahasa Jawa lagi. Ya. Baik. Maka Nabi memberikan resep yang lain. Al-Baqarah 1 sampai 4. Kemudian Al-Baqarah pertengahan. Pertengahan itu 286 dibagi 2. Berapa? 163 ya, 163. Berarti surat Al-Baqarah ayat 100 ya. Oh iya. Baik. Jadi dibaca di pertengahan. Kalau saya cek ternyata pertengahannya itu ayatnya 163 itu. Coba nanti dicek. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi tidak tengah pas ternyata. Jadi ya pertengahan ya, bukan setengah ya. Baik. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Coba dicek ayatnya berapa. Itu yang bawa Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Insya Allah teman-teman semua di sini sudah hafal ayat kursi. Yang belum hafal yang mana nih? Nah, semua sudah hafal, kecuali yang kecil-kecil ya. Nah, sudah ketemu Pak? Berapa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. 160 atau 100? Ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ya. Ayat berapa? 163. Nah, 163 betul. Jadi ayat 163. Nah, kemudian ayat kursi, setelah ayat kursi nanti 2 ayat setelah ayat kursi. Nah, sudah berapa ayat? 4 ayat. Pertengahan sudah 5. Ayat kursi 6. 2 ayat setelah ayat kursi 8. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Totalnya ada 10 ayat. Jadi yang dimaksud membaca 10 ayat surat Al-Baqarah itu bukan ayat 1 sampai 10, tapi 1 sampai 4, pertengahan berapa tadi? 1, 6, 3, ayat kursi, 2 ayat setelahnya, dan 2 ayat terakhir. Nah, ini setan akan lari dari rumah kita. Mau pilih cara pertama apa cara kedua? Kedua. Kok pilih cara kedua? Oh gitu. Ya? Oh, amalan ringan ya, sesuai judulnya ya. Amalan ringan. Baik. Jadi ternyata
memilih sesuai tema kita, amalan ringan. Baik. Padahal Al-Baqarah ini juga ringan karena tidak butuh biaya juga ya. Tapi ternyata milih yang lebih ringan. Nah, itu bisa dibaca. Dan ternyata para ulama menyebutkan perlindungan ketika dibacakan ayat-ayat itu tidak selamanya, hanya sampai berapa hari? Ya, baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan ketika dibacakan surah Al-Baqarah itu perlindungannya hanya tiga hari saja. Artinya setelah itu perlu dibacakan kembali. Maka ada cara lain. Ayat-ayat tadi bisa dibacakan di air misalnya. Dibacakan di air lalu ditiupkan. Al-Baqarah 1 sampai 4 ditiupkan ke air. Kemudian berapa tadi? 1, 6, 3 ditiupkan ke air. Ayat kursi ditiupkan, 2 ayat setelahnya ditiupkan, 2 ayat terakhir ditiupkan. Lalu airnya tersebut bisa digunakan untuk menyiram atau menyemprot atau yang serupa di rumah kita setiap pagi dan sore. Milih nyemprot atau baca tiap hari? Ini kok beda lagi sekarang? Ya? Oh, lebih ringan. Ternyata milih nyemprot ternyata ya. Masya Allah. Baik, itu bisa dengan air ru'yah, itu bisa dengan air atau dengan parfum. Kalau saya menyarankan pakai parfum. Kenapa? Wangi. Kalau pakai air, nanti air yang kita simpan bisa-bisa dibuang. Tapi kalau pakai parfum, insya Allah tidak akan dibuang. Parfumnya tadi disemprotkan pagi sore, agak mahal. Berapa harga parfum? Yang 1 botol untuk ngeru'yah rumah. Ya? Bukan parfum ru'yah, semua parfum bisa. Jadi semua parfum bisa. Parfum yang murah-murah saja, tidak harus mahal. Hanya ngawekani itu mengantisipasi supaya tidak dibuang. Nah, kalau pakai air ditaruh di gelas begitu, buang. Tapi kalau parfum di botol mau dibuang, mana mahal. Ya? Oh, yang murah kiss spray. Nah, sekarang mau parfum apa kiss spray? Kiss spray. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan membaca ayat kursi saja. Baik. Gimana ini kira-kira? Berubah pendirian nanti ini. Baik. Untuk ayat kursi itu banyak sekali keutamaannya. Nah, kita akan sedikit perpanjang pembahasan bab ayat kursi. Ini ada banyak keutamaan. Di antaranya tadi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ayat kursi. Apa di situ? Nah, di situ Nabi menjelaskan bahwa ketika dibacakan ayat kursi, fi baitin fihi syaiton, di rumah yang di situ ada setan, illa kharaja minhu, melainkan setan itu akan keluar dari rumah itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah itu fiha ayatun, di dalamnya ada 1 ayat sayyidatun atau penghulu dari surat Al-Baqarah. Jadi di surah Al-Baqarah itu ada penghulunya. Nah, maka kata Nabi, la taqra fi baitin fihi syaiton, tidaklah itu dibaca di rumah yang di dalamnya ada setan, illa kharaja minhu, maka setan itu akan keluar dari rumah itu. Apakah itu? Ayatul kursi, yaitu adalah ayat kursi. Nah, baik, milih teknik yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kok diem saja nih? Nah, yang pertama. Oh ya, ini Mas Nur nih, alhamdulillah milih yang pertama, yakni dengan membaca ayat kursi
maka setan akan keluar dari rumah. Dan ini penjagaannya hanya sehari saja. Jadi dibacakan ayat kursi.